Dengan bacaan surat Al-Fatihah, semoga acara yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar mendapatkan keberkahan, barokah, dan ridha dari Allah SWT. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bahlurah Jaraan. Betul bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teknis nggak kebiri sebenarnya. Jadi moderatornya bukan saya. Harus. Pak siapa ya? Harus. Pak Indah. Cuma Pak Indahnya mendadak membatalkan ya, karena dipanggil Bu Sri Rahayu katanya. Harus. Jadi saya nanti akan menghadiri untuk acara. Cuma sebelumnya atas nama mewakili yang inisiasi ya, dari yang punya inisiatif kegiatan ini, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini sebenarnya cuma spontanitas, jadi nggak terencana. Kebetulan kita ini tanggal 26 nggak salah dapat informasi dari Pak Sujanarko bahwa beliau mau ke Tulungagung gitu. Kemudian kita coba WA sama Pak Lurah Suat, kemudian Mas Luki. Akhirnya ada kesepakatan gimana kalau kita kumpul-kumpul. Kebetulan ada tokoh dari Tulungagung yang ya kita katakan nasional, karena beliau juga sudah pernah di Direktur KPK, banyak pengalaman. Selagi beliau ke Tulungagung, kita berkumpul gitu. Jadi agenda ini bukan agenda politik, jadi nggak ada kaitan dengan proses pilkada, karena saat ini pilkada prosesnya masih sebatas calon ya. Jadi bakal berangkat dari calon atau bakal enggak. Yang percuma kalau kita adakan kegiatan konteksnya pilkada, karena apa? Calonnya belum ada. Nanti kalau sudah calon ada jelas, mungkin nanti Pak Budi misalkan sudah dapat rekom, ya, kemudian Pak Su'a dapat rekom, ya kita adakan tempatnya netral. Selama ada yang memfasilitasi. Nah ini kegiatan ini kebetulan memang yang memfasilitasi Pak Su'ad. Pak Su'ad ini posisinya bukan sebagai calon, tapi kebetulan beliau kita anggap tokoh ya, karena bagian yang mau juga sekarang Kades itu tokoh. Di Tulungagung ini Kades banyak yang mau jadi bupati kan, tapi tokohnya sudah daerah kan, lagi desa kan begitu. Jadi beliau kita anggap tokoh Tulungagung. Jadi itu yang perlu saya sampaikan. Yang lainnya mengapa menggunakan Kornas PD. Kornas PD itu cuma forum, jadi cuma acara kumpul. Kebetulan sebenarnya saya sendiri bukan yang mengawali. Sebenarnya mengawali hadir di sini Bu Dr. Dewi. Jadi Kornas PD ini kemarin malah yang ngawali Dr. Dewi ini. Saya cuma pelaksananya. Dan kemarin karena nggak ada siapa yang undang, akhirnya kita gunakan Kornas PD. Jadi itu awalnya mengapa kegiatannya kita lakukan. Nah, kemudian langsung aja pada acara, bahwa acara ini pada intinya kita bicara tentang Tulungagung. Jadi selama ini kan kita sudah diskusi banyak ya di grup-grup tentang persoalan Tulungagung dengan berbagai perspektif kita, pandangan kita. Dan saya yakin semuanya ini punya pemikiran yang sama. Bagaimana Tulungagung ke depannya lebih baik itu. Nah ini kita kumpul, kita diskusi, kita bahas. Nanti kalau setelah itu kita buka tanya jawab, langsung saya akan memandu. Mungkin itu saya pengantar saya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi alhamdulillah, dan saya sangat senang diundang oleh teman-teman, khususnya Pak Anang. Sebagai informasi, saya asli Ngunut, SMP di Ngunut, SMA juga Semogoy. Nah, saya kurang lebih 5 tahun lalu itu diundang di pendopo, ngumpulin banyak LSM, hampir 100 orang.
agak tercengang juga saya menghadapi resep Tulungagung. Semuanya marah, semuanya mengeluarkan undang-undang, tapi rata-rata nggak tahu apa yang dimau. Pokoknya marah. Kepentingan Tulungagung nggak jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga diundang oleh Ketua Pak Tuhgidi ini di Balai Wartawan ya, di Balai Wartawan untuk membicarakan Tulungagung. Sama, event wartawan selain kompetensinya wartawan lemah perlu ditingkatkan terus, tetapi juga sama marah itu, marahnya nggak jelas. Ditanya lebih baik Tulungagung seperti apa, nggak bisa jawab. Jadi kita hadapi situasi-situasi seperti itu. Saya pernah datangkan gratis pengusaha yang mempunyai ribuan ternak di Lembah Sermai, pemilik gula nasional Joko Wiryono di Semarang ke Tulungagung, dan kemarin yang menjadi panelis Pilpres Bahudi yang terkenal untuk pemberdayaan petani ke Tulungagung. Saya hadapkan ke Pak Bupati, dipanggil 7 kepala dinas, semua diperintahkan. Sebulan kemudian saya tanya Pak Bupati, nggih nggak kepanggil. Nah, masyarakatnya seperti itu, wartawannya seperti itu, bupatinya sama seperti itu. Penyakitnya di mana ya? Periode siapa itu, Pak? Nah, saya juga ada satu hal yang cukup menarik. Kebetulan yang punya pabrik susu itu dulu lama di New Zealand, ahli pertanian. Dia keliling ke sawah-sawah di wilayah Munur. Ambil sampel tanahnya hancur karena unsur haranya luar biasa jelek. Tetapi yang saya diingatkan itu 2 hal, Pak Koko. Ini ada problem sosial serius antar petani. Saya tanya, apa problemnya? Galangannya nggak bisa dilewati, galangan sawahnya. Apa masalahnya dengan galangan? Nggak ada komunikasi antar petani. Petani pasti tidak pernah bercerita tentang hal-hal baik, tidak bertemu di sawah. Yang kedua, saya dibisikin, Tulungagung itu hebat loh, sedangnya punya 1.100 sapi. Nggak enaknya itu pertanyaan lanjutannya, Pak Koko tahu nggak pemilik sapi itu siapa? Bukan orang Tulungagung lah. Ada masalah-masalah serius terkait itu. Dari sisi masyarakatnya seperti itu, dari sisi investasinya seperti itu. Belum saya banyak mendapat masukan-masukan, informasi-informasi tentang berantas yang dieksploitasi secara ilegal, kerja tangan yang dieksploitasi merusak infrastruktur dan lain-lain. Itu saya terima. Makanya saya mikir, dan alhamdulillah setelah saya pelajari Tulungagung, ternyata Kabupaten Tulungagung itu wilayah yang sangat unik, satu-satunya di Indonesia. Paling tidak analisa saya punya 5 keberkahan. 1, geografisnya. Bayangkan, tidak ada daerah lain yang punya ketinggian, yang punya tanah datar, yang punya pantai seindah Tulungagung. Tanah datarnya Tulungagung itu swasembada, bahkan sebagai produknya diekspor ke Jombang dan lain-lain. Saya pernah ke pasar Pacitan, beli jagung. Saat saya coba PLS, saya tanya di pasar Pacitan, belinya di pasar Kemplak. Pak Turmidi pernah, Pak Koko, saya protes nih, nelayan Nyama protes karena pantainya isinya popok bayi, limbah dari sungai dari Trenggalek, ikan lari semua karena kena kotor. Bahkan itu hanya masalah trash track,
saringan sampah aja. Jadi kira-kira itu saya analisa keberkahan kedua apa? Selain itu keberkahan kedua adalah Tulungagung itu selain punya geografis yang pertanian, SDM-nya luar biasa. Saya keliling ke daerah-daerah, kayaknya orang Tulungagung nggak ada yang nganggur. Di setiap pelosok, di setiap RT semua orang bekerja. Saya pernah sebelum Sekdanya Pak Heru, Sekda Jatim, saya ke Sekda Jatim tanya, gimana posisi Tulungagung hebat Pak? Tulungagung itu di Jawa Timur terkait ekonomi ketiga. Nomor 1 Banyuwangi, nomor 2 Malang, nomor 3 Tulungagung. Nah, keberkahan terakhir ini yang nanti buahnya akan mungkin menjadi fondasi kita. Orang Tulungagung itu siapa? Orang Tulungagung itu orang yang sangat luar biasa, dibekali keberkahan yang sangat luar biasa. Bayangkan, Wajah Ensis itu orang tertua di Jawa itu orang kita. Artinya apa? Secara kodrat harusnya itu kita percaya diri loh. Orang kita orang hebat. Yang kedua, saya masuk ke Candi Gayatri, mohon maaf saya merinding. Masuk di kelas saya merinding. Karena saya membaca sesuatu sebelumnya. Sesuatu apa? Tentang kebinekaan. Saya ke Pelang Penampian. Saya membantu advokasi di sana sama teman-teman terkait tanah di Penampian. Itu hal yang luar biasa. Jadi ada 5 keberkahan tadi, ada beberapa sisi yang juga jelek. Saya ikut mungkin 7 atau 8 WhatsApp group dengan banyak mungkin di sini tahu saya di WhatsApp group. Tiap hari isinya berantemnya tidak jelas apa yang diberantamkan. Maka saya kemarin memutuskan untuk berdiskusi dengan para cakup. Dengan Pak Budi berapa mungkin hampir 3 jam ya. Kemarin enggak ya, saya menemui Pak BS, menemui Pak Farudin, malah kalau saya ngumpul dia nyusul. Selalu nyusul, ngajak ngobrol. Isinya siapa? Saya kepingin ada yang menjadi concern itu untuk menjembatani itu apa yang mau dilakukan. Terus sekarang pertanyaan yang paling mendasar, kenapa situasi Tulungagung seperti itu? Masyarakatnya Seperti itu. Kenapa? Setelah saya analisa, setelah saya pikir-pikir, orang Tulungagung tidak punya cita-cita. Orang yang tidak punya cita-cita gampang banget dibeli orang lain. Orang yang tidak punya cita-cita gampang banget ditarik-tarik, dimobilisasi oleh orang lain. Setiap pergantian bupati visi-misinya berbeda. Itu kan seperti kita naik komedi hutan, polosannya jalan, balik lagi ke tempatnya. Karena yang kita tuju bukan cita-cita. Oke, kalau Bapak Ibu setuju kita punya cita-cita, kita lanjutkan diskusinya. Bagaimana mengkonstruksi cita-cita yang akan kita bangun. Saya nggak mau cita-cita yang kita bangun itu nanti diskusinya ngomong tentang kelemahan dan ancaman-ancaman yang ada di Tulungagung. SWOT, strength, opportunity, weakness, sama threat. Nggak mau, nggak akan kemana-mana. Untuk membangun cita-cita Tulungagung perlu didasarkan terhadap 4 hal juga. Kekuatannya apa, peluangnya apa, yang 2 yang baru. Apresiasi terhadap apa? Apresiasi terhadap 5 keberkahan yang kita
punya. Result-nya apa? Nah, karena kita juga ikut birokrasi, maka saya usul dicanangkan tahun 2045 yang akan dicita-citakan oleh masyarakat Tulungagung itu apa? Ya, jadi ada strength, ada opportunity, ada apresiasi, ada result. Yang melakukan siapa? Kalau konteks SWOT itu cukup dilakukan hanya oleh bupati. Tapi dalam konteks SOA semua terlibat. Semua komite sama. Menerjemahkan keunggulan sama. Bahkan kalau cita-citanya, kalau ini jadi didesak calon bupati nanti, cita-cita Tulungagung wajib dijadikan perbu minimal. Kalau ini akan menjadi perda, akan ekor. Jadi kalau bupati ngomong visi saya ke sini, enggak cocok dengan cita-cita saya, enggak saya pilih kamu. Jadi yang mengatur, yang mengarahkan calon-calon bupati adalah cita-cita kita bersama. Tugasnya sederhana. Tugasnya Bapak Ibu sekalian mulai meneliti, mulai membaca, menganalisa apa keberkahan-keberkahan yang kita miliki. Yang kedua, dalam konteks komunitas, dalam konteks pengamat, dalam konteks akademisi, siapa yang perlu diperankan? Wajib hadir adalah ketua DPR bupati di kelas lantik hari. Nggak boleh absen. Karena DPR dan bupati itu seperti suami istri. Di Tulungagung enggak. Isinya saling membenci, saling mengumpat. Tidak boleh lagi seperti ini. Ya, ini mungkin sebagai pemantau diskusi, saya nggak panjang lebar karena nanti kemana-mana. Saya akan siap untuk membantu kalau memang diperlukan merealisasi apa yang saya katakan. Baik orangnya, baik konsepnya, saya akan siap. Kalau nggak gitu kita tuh tiap hari berantem nggak jelas. Nggak jelas. Kebanyakan makan mie, ruwet otaknya, bulat. Nah, saya satu tema ini aja karena supaya nggak melebar. Kalau setuju, mungkin nanti kita tidak lanjuti dengan tanya jawab. Kalau ada yang merasa ada masukan atau tidak setuju, boleh disampaikan. Setuju. Belum. Jadi monggo ada yang bertanya. Jadi kita santai ya, jadi bertanya dan menjawab. Dan pertemuan ini kan masih pertama, jadi kita semua masih umum ya. Kita bisa mengurus ada satu persoalan. Jadi monggo satu-satu bertanya nanti langsung dijawab. Kemudian kalau ada yang misalkan mau menyanggah atau gimana, langsung ada. Yang penting di sini tidak untuk saling menyalahkan. Dan diskusi itu kebaikan Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sustio Nugroho, biasa dipanggil. Saya sangat optimis dengan apa yang disampaikan oleh beliau Pak Denarto. Tapi kita juga harus melihat realita yang ada di bawah. Selain 5 keunggulan tadi, menurut saya masih ada lagi Pak. Tulungagung itu adalah penghasil devisa terbesar di Jawa Timur. Jadi
devisa yang masuk itu sebanding dengan APBD kita. Otomatis di situ saja ketahanan masyarakat sudah sangat kuat. Yang saya maksud bukan untuk mengoreksi ya Pak ya. Kita memang harus mempunyai pimpinan yang kuat dan minimal agak bersih. Agak. Saya nggak berharap bersih. Karena high cost politikalnya Pak. Sosiologi di masyarakat kita mungkin mohon maaf ini bukan menjelekkan atau menjatuhkan masyarakat kita. Kita bertolak dari 5 tahun yang lalu saja. 5 tahun yang lalu ketika pada puncak pencalonan, pada puncak pilkada itu calon ada yang kena OTT aja masih senang Pak. Terus kemudian kami semua penasaran, bukan cuma saya. Kebetulan saya punya beberapa teman yang juga seperti itu penasaran. Terus kita mencoba waktu itu kan enggak bersamaan ya Pak ya. Dengan itu kan duluan bupati kan. Kita analisa dari para incumbent ataupun para anggota dewan. Ternyata mereka juga memerlukan biaya yang sangat tinggi. Kami akhirnya ini juga merapat pada calon. Kami hanya pengen penasaran juga. Kami bukannya setuju dengan money politik, tapi itu sepertinya nggak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Tulungagung. Terus kemudian di situ yang kami bisa lakukan adalah memanage bagaimana flow ataupun loss-nya suara itu kecil dan kenyataannya berhasil. Dan tahun ini pun kami juga berusaha seperti itu. Alhamdulillah juga berhasil. Jadi hanya, di sini saya mempunyai gambaran Pak, bahwa untuk membentuk sebuah pemerintahan yang kuat itu memang berbiaya tinggi karena harus jaringannya benar-benar kuat. Jaringannya benar-benar kuat. Sebaik apapun tokoh yang ada di Tulungagung ketika tidak mempunyai uang itu sulit. Makanya saya ngomong, saya bukan orang yang pesimis ya, tapi saya merasa itu realistis dengan kehidupan yang ada di Tulungagung. Kemudian orang yang mempunyai uang pun sebanyak apapun, ketika jaringannya itu tidak begitu kuat, itu juga akan tidak tepat sasaran dan loss-nya itu tinggi sekali Pak. Seperti itu. Jadi ini sebaiknya juga harus menjadikan pemikiran kita untuk menjadikan sebuah pemimpin yang kuat. Ini kita tidak bisa mengabaikan hal-hal seperti ini. Ini yang terjadi di Tulungagung. Karena terus terang saja, ini sudah dimulai lebih dahulu dari tataran yang paling bawah. Sekarang saya tanya, kira-kira berapa persen sih kepala desa yang benar-benar dipilih oleh masyarakatnya tanpa mengeluarkan uang? Hanya Pak ini sebuah problem untuk ini sebuah problem yang sangat berat untuk mendapatkan seorang pemimpin yang benar-benar kredibel Pak. Oke, paham Pak. Gitu. Jadi mohon, kalau saya bukannya pesimis ya, tapi kita realistis. Mungkin kita tolong langsung fokus ya. Karena kalau kita bicara sistem itu wajan nanti. Ini tadi salah satu tema kita sebenarnya dia. Cuma enggak, saya cuma gini. Oke, Ya. saya selesai. Kenapa saya mau selesai? Anda belum
tahu apa yang akan Anda katakan, moderator sudah menyuruh selesai. Terima kasih. Fokus ke anu. Terima kasih Pak Yoyo. Mungkin karena waktunya juga dibatasi, saya pertanyaannya maksimal 1 atau 2 menit. Yang pertama gini, yang pertama kita bicara tentang potensi PAD. Saya banyak mengenal lurah-lurah di Indonesia, bahkan di Gresik ada. Satu kelurahan itu ada yang bumdesnya sudah mencapai 168 miliar. Satu bumdes, satu desa. Iya kekayaannya Pak, omsetnya. Nah sekarang pertanyaannya kan gini, kenapa ada desa yang kuat membangun bumdes sampai 168 miliar? Katanya ternyata dasarnya adalah membangun database yang kuat. Database apa? Yang paling basic dibangun adalah database tentang konsumsi masyarakat. Misalnya ibu siapa ibu? Bulis. Bulis itu tidak tahu kalau kita survei dalam waktu 1 tahun, jangan-jangan Bulis itu untuk beli cabai aja 300.000. Karena lebih mahal dan bawah. Nanti kalau Bulis itu tunjukin Bulis itu setahun beli cabai 700.000 loh. Jadi kebutuhan Bulis dicatat mulai dari tahu, tempe, gula, garam dan semua kebutuhan rumah tangga. Ada 2 fungsinya. Yang pertama, dari database konsumsi masyarakat itu kita tahu potensi marketnya. Survei di Jawa Tengah dalam waktu 1 tahun konsumsi satu desa sebanyak 180 miliar. Sementara itu keuntungannya dimiliki oleh Alfamart, dimiliki oleh Indomart, dimiliki oleh yang mat yang lain. Bisa bayangkan enggak, dari 180 miliar bisnis paling pesimis itu margin 10%. Berarti ada sesungguhnya ada potensi kekayaan desa yang tidak dikelola dari dana konsumsi 18 miliar per tahun. Oke, aku nggak ngomong 18 miliar deh. Satu desa ditarget aja 10 miliar. Uang pembangunan untuk dari desa berapa? 2,57 triliun. Sumbangan ibu ini. Beliau itu kalau dikelola bisa menghasilkan dana pembangunan pesimis 2,57 triliun. Di sana ada e-commerce desa. Belum nanti pemberdayaan SDM kalau itu semua dinaik. Yang kedua, saudara-saudara tercinta kita yang sudah nekat ke Arab Saudi, nekat ke Hong Kong dan lain-lain itu, setahun membawa duit sesungguhnya itu sekitar 1,1 triliun. Terus aku bupatinya tahu nggak? Tahu. Saya pernah diskusi dengan Pak Heru saat Pak Heru jadi bupati. Saat Pak Heru jadi bupati, remitansi sudah 900 miliar. Tahun berapa Pak Heru? Coba bayangkan. Sederhana. Pak Budi jadi bupati, ada duit dari masyarakat yang dikirim 1,1 triliun. PR pemuda deh
di persuasi TKI itu diajak ngomong, diberi penghargaan, difasilitasi. BPR langsung siap enggak? Tiba-tiba punya aliran dana 1,1 triliun dalam waktu 1 tahun. Jadi saya hanya bicara 2. Data konsumsi masyarakat, yang satu remitansi. Bahkan Pak Budi saya nitip kalau jadi PDB masyarakat yang menerima bansos gratis. Masyarakat yang menerima bansos itu batang pohon baru numbuh daunnya, belum bisa dipetik, gratis. Saya di Jakarta, rumah saya 150 meter, nilai pressure rumah saya memang di atas 2M. Saya gratis membayar PBB. Nggak bayar, gratis. Pakai apa? Pakai Perpu. Setelah orang miskin dicekik. Itu sebetulnya kalau mau memotong PBB orang miskin, ambil 30 miliar, ambil 60 miliar, tertutupi dengan konsumsi. Bupatinya cerdas enggak? Cerdas. Nah, ke depan cari bupati yang cerdas dan tegas. Dan agak bersih. Nah, maksud saya, ini kan sebetulnya potensi kita luar biasa. Kalau kita diskusi duduk serius, jangan-jangan potensi menaikkan PAD jauh lebih besar dari yang saya sampaikan. Oh, itu malah ini kalau dikelola 18 miliar per tahun. Dan ya, kalau desa berapa tadi? 2,57 triliun. PAD kita berapa? 3, APBD kita 3,4. Hampir mendekati PABD. Nah, maksud saya ke depan tuh jangan berantemnya, nggak penting. Orang tua itu pekerja keras, orang tua itu kreatif. Tetapi kelemahannya hanya satu, tidak tahu apa yang dimaui. Jadi maunya apa nggak tahu, kayak anak kecil nangis itu. Mohon maaf, saya ngomong belak-belakan, saya kritik. Silakan kalau di jalan. Tapi kira-kira itu. Ya, jadi nanti pertanyaannya 1-2 menit silakan. Ini Satu Pak. apa Dori dulu, ini Pak Dori nanti kita kasih waktu 2 menit aja ya. 2 menit jadi biar cepat ya. Satu langsung jawab aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Munarko, yang saya hormati, senior provokator intelektual, mulai dari Pak Amin. Karena dulu dididik Pak Amin dari provokator juga. Aku belum jadi ketua DPRD. Ya, AY itu juga sama. Jadi kalaupun sekarang muncul tidak rata ya, mohon maaf, teman-teman kurang berani menjadi provokator intelektual. Pertanyaannya saya. Tadi Mas Munarko dengan enaknya mengatakan orang tua itu tidak punya cita-cita. Saya sangat persis. Karena apa? Karena Tulungagung itu tidak hanya dari orang yang ada di Tulungagung, termasuk teman-teman yang menikmati suasana Jakarta. Ngapain sih waktu itu ketika enak-enaknya di Jakarta tidak pernah kontak teman-teman yang ada di Tulungagung? Aja tuh jalan ini dibangun. Jangan pada saat enak, bisa nggak ketika sudah pensiun? Caranya orang tua itu nggak punya cita-cita. Sorry, Tulungagung itu adalah kota peradaban. Jadi kalau berbicara tentang politik, Tulungagung itu ilmunya politik peradaban. Sejarah menyatakan baru di dunia Tulungagung itu pilihan kepala daerah, orangnya tidak ada menang di Tulungagung. Karena ada hitungan peradaban yang luar biasa, Mas. Jadi sampai jangan hanya melihat teori seperti itu. Tulungagung itu harus Anda pelajari secara peradaban, gitu. Jadi mohon sekali lagi orang-orang yang pernah enak di Jakarta, tolonglah jalin
Potensi-potensi yang ada di Tulungagung itu dikembangkan. Kalau memang mereka itu berpotensi jadi provokatif profesional, provokatif intelektual, tidak. Jangan ketika kembali ngomong orang tua nggak punya peradaban. Sorry, orang tua punya peradaban. Jadi kalau Anda berbicara seperti itu, artinya Anda mengkhianati darah Tulungagung. Terima kasih, mohon diluruskan. Yang kedua, ini adalah forum diskusi. Jadi di diskusi ini kita tidak bisa masuk pada titik-titik termasuk data-data yang beliau sampaikan. Hari ini kita mohon, kita bangun kesadaran untuk menjadi potensi bagi Tulungagung. Contoh, sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah. Saya sepakat dengan pemikiran kita itu nanti akan menjadi potensi yang luar biasa. Kita jangan manut mereka yang akan jadi, tapi kita yang akan menentukan. Caranya bagaimana? Ya tadi peradaban orang Tulungagung itu tolong penjelasan yang sudah punya ilmunya. Bagi orang Tulungagung, sehingga orang Tulungagung akan muncul Hasan Besari. Hasan Besari itu luar biasa loh. Walaupun dalam tokoh cerita mereka nggak mau dijajah. Itu bapak otonomi daerah itu. Jadi Hasan Besari itu kalau dilihat cerita ya kita punya gambaran. Itu adalah bapak otonomi daerah yang nggak mau diperintah oleh Majapahit hanya untuk asok gelondong mengarang. Dia punya kelebihan, dia punya potensi bahwa berang kidul ini bukan berang yang biasa saja. Oleh sebab itu mohon di kesempatan malam ini kita tidak usah mudah-mudah, tetapi mari kita samakan untuk membangun kesadaran bahwa kita itu potensi yang dibutuhkan oleh bakal calon bupati. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, terima kasih. Sebetulnya provokasi saya sudah masuk. Ada orang tersinggung. Orang tersinggung itu apa yang saya katakan tadi serius sampai menyakiti hatinya. Saya berhasil. Sebetulnya yang kita butuhkan Pak Dodi tadi benar. Mana tulisannya? Mana undang-undangnya? Mana keputusan bupatinya? Jangan ngomong doang. Jadi kalau kayak Pak Dodi bisa memaksa Pak Bupati untuk membuat keputusan, baru ini. Tapi kalau nanti ngomong doang, konsumsi yang seneng siapa? Warung kopi. Karena nanti Anda bisa ngobrol di warung kopi semalam suntuk hanya untuk bicara itu. Sorry, ini tak kritik lagi. Jadi provokasi saya masuk. Ada orang yang tersinggung. Pura-pura tersinggung. Jadi ini semua kayak kesempatan berbicara. Cuma mohon ya, 2 menit lah. Jadi saling menimpa juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pitekan Propus Wakakensis, asli Tulungagung. Malam ini sebenarnya topiknya cukup menarik. Dalam undangan yang ditulis, kajian kritis terhadap kepartaian dan isu-isu perbaikan Tulungagung untuk masa yang akan datang. Jadi kami sebenarnya menunggu kiat-kiat apa di dalam diskusi kita ini untuk mengkaji secara kritis kegagalan partai di dalam mengaderisasi calon pemimpin. Kalau pemimpin terlalu tinggi ya masyarakat. Kita masyarakat menjadi masyarakat yang melek politik di dalam berpartisipasi pembangunan masyarakat. Ya. Itu yang kami tunggu. Dengan angka-angka, data-data dan lain sebagainya itu mungkin diskusi di lain waktu dan tempat secara lebih detail. Jadi untuk pertama kali kehadiran saya, mungkin situasi atau event ini adalah memang yang pertama kali Pak Nenang ya. Jadi mungkin nanti bisa disambung lagi. Tetapi pada malam hari ini kita tidak jauh-jauh menyimpang dari topik yang telah kita sepakati dalam undangan, yaitu mengkaji secara kritis kegagalan menurut saya. Jadi apa yang dibicarakan di awal tadi
sudah menyimpulkan kegagalan partai di dalam melakukan kaderisasi politik terhadap masyarakat Tulungagung, sehingga masyarakat Tulungagung apatis, tidak tahu cita-citanya. Nah, maka dari itu pada malam hari ini mari kita merintis cita-cita, yaitu mencerdaskan masyarakat Tulungagung itu sendiri. Jadi secara kritis, etika dan moral kita singkirkan dulu karena tidak usum sekarang berbicara etika dan moral. Yang penting sekarang tidak melanggar norma hukum. Jadi kita nggak usah coro-coro, sungkan-sungkanan, nggak perlu lagi bicara dengan siapapun. Pakai kita singkirkan. Saya kira kita juga sebagai orang Islam, mohon maaf, saya sebagai orang Islam, kita juga belajar sejarah bagaimana tokoh-tokoh Islam kita, sahabat-sahabat Nabi kita, secara terus terang langsung bertanya kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad berkhutbah. Tidak perlu sungkan. Dan kita setelah kita ini disangoni, disuguhi kopi, di pangku seperti guru Ponorogo kalau di pangku mati, itu kita singkirkan. Nggak perlu lagi sungkan-sungkan. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan norma hukum, kita nggak usah pakai etika dan moral untuk bertanya. Itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kadiri itu guru saya di kelas 1. Jadi kalau beliau berpendapat selalu saya rujuk. Nah, sebetulnya kalau Pak Kadiri tadi sebetulnya kalau mau kita ramesin jadi satu menu, ya, apa sih yang disampaikan Pak Kadiri tadi? Pak Kadiri bercita-cita di Tulungagung suatu saat akan tercipta masyarakat madani. Apa itu masyarakat madani? Masyarakat madani itu seluruh cita-cita, seluruh kegiatan, baik yang dilakukan oleh DPR, baik yang dilakukan oleh pemerintah, baik komunikasi antar warga, semua harmonis dan semata-mata hanya ditujukan ke kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi ada 3 komponen. 1 DPRD, yang kedua pemerintahan daerah, yang ketiga masyarakat. Semua pasti tahu nih, pemerintah tugasnya apa, DPRD tugasnya apa. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Yang pertama, tadi walaupun birokrasi Pak Bupati itu seakan-akan kekuasaannya nggak terbatas, nggak hebat-hebat amat, tugasnya ringan. Karena birokrasi itu tugasnya hanya sampai ke output. Artinya kalau Pak Bupati dibekali uang 1 triliun, uang 1 triliun dipertanggungjawabkan, kegiatannya jelas, tidak dari korupsi, selesai. Selesai. Itu doang. Apakah kegiatan itu yang penting itu? Tidak. Kegiatan itu yang paling penting adalah mengukur dampak, impact assessment. Birokrasi mampu nggak melakukan impact assessment? Mungkin mampu, mungkin punya kompetensi, tetapi kewenangan tidak diberikan, akan terlalu sibuk. Impact assessment itu bisa dilakukan, harus dilakukan oleh komunitas. Jadi nanti dorong birokrasi wajib menjalankan open government.
Open government itu dua elemen barunya hanya public participation, transparansi yang diukur dengan inovasi IT. Yang lain sama, responsibility, akuntabilitas sama. Hanya dua. Public participation dengan transparansi based on inovasi IT. Jadi kalau hanya papan pengumuman, buang itu. Kalau IT-nya susah dibaca, buang itu. Itu ya. Nah sekarang tinggal balik lagi. Komunitas Tulungagung, mohon maaf, kritik lagi, mudah-mudahan ada yang tersinggung, belum terdidik. Komunitas untuk bisa menjadi impact, melakukan impact assessment, paling tidak mempunyai 4 kompetensi. Tentu dia harus mampu melakukan social audit. Yang kedua, dia harus mampu membaca anggaran. Yang ketiga, dia harus melakukan public speaking yang writing. Dan yang terakhir, dia harus bisa mengelola komunal. Kira-kira ini Pak Kaki, komunitas Tulungagung juga bisa itu loh. Belum. Alhamdulillah. Justru peran partai itu yang kita harapkan. Nah, sekarang cara memilih partai baik. Ya, partai yang baik itu mempunyai 5 ukuran. Kode etiknya bagus, pertanggungjawabannya bagus, kaderisasinya bagus, kandidasinya bagus, yang terakhir opsional. Apa yang opsional? Demokrasi internal. Ya, kalau partai tidak punya 5 ini, ya oke, kalau 5 nggak tercapai, ada yang tercapai 3, ini 3. Kode etiknya kuat, pertanggungjawabannya kuat, kaderisasi jalan. Mohon maaf, ini langsung saja. Karena di sini ada senior dari partai. Sebelah saya ini, saya mengangkat beliau untuk mengkritisi bagaimana peran partai di dalam memberikan pendidikan publik terhadap partisipasi masyarakat di dalam politik. Bagaimana diizinkan Pak? Ini langsung saya tutup.